Kadang kamu merasa ujian ini nggak ada ujungnya. Hidup seperti berputar di antara luka dan harapan. Setiap hari kamu bangun dengan rasa lelah yang belum sembuh dari kemarin. Hatimu penuh dengan pertanyaan yang tak pernah dijawab manusia. Kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kamu melihat orang lain bahagia, seakan hidup mereka lebih ringan dari bebanmu. Tapi kamu hanya bisa tersenyum, padahal hati ingin menangis keras. Ujian ini membuat kamu jadi diam, jadi banyak berpikir, jadi lebih banyak bicara sama Tuhan dalam sujud yang panjang. Kadang kamu nggak tahu lagi harus cerita ke siapa, karena kamu sudah terlalu sering bilang nggak apa-apa. Padahal kamu butuh dipeluk, tapi nggak ada yang tahu sedalam apa lukamu. Nggak ada yang benar-benar paham rasa kehilangan yang kamu simpang sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Allah itu tahu. Bahkan sebelum air matamu jatuh, Allah sudah lebih dulu tahu isi hatimu. Dan saat kamu merasa semua orang menjauh, Allah malah semakin dekat. Kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang dituntun, diarahkan, dibentuk, dibersihkan. Karena Allah sayang, bukan karena Allah benci. Kadang rasa sakit itu datang sebagai jalan pulang ke Allah yang dulu sering kamu lupakan. Dan justru lewat rasa sakit itu, kamu mulai kembali. Kamu mulai membuka mushaf yang dulu berdebu. Kamu mulai menangis di sajadah yang dulu kamu tinggalkan. Kamu mulai bicara pada Allah lebih sering dari biasanya. Semua karena ujian. Tapi coba lihat dari sisi lain. Bukankah itu juga sebuah kebaikan yang tak terduga? Allah tahu kapan ujianmu harus berakhir. Dan ketika kamu masih bisa sabar, masih bisa sholat, masih bisa berharap, itu tanda hatimu belum mati. Itu tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk akhir yang baik. Allah tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan hancur. Dia akan memperbaiki dan Dia akan mengganti. Tapi bukan saat kamu memaksa, melainkan saat kamu benar-benar siap. Kadang kamu merasa doamu tak kunjung dijawab. Tapi nyatanya Allah sedang menjawab dengan caranya sendiri. Saat kamu minta kesabaran, Allah beri ujian agar kamu belajar sabar. Saat kamu minta kekuatan, Allah beri ujian agar kamu jadi kuat. Dan ketika kamu minta akhir yang baik, Allah tuntun kamu melewati jalan yang berliku. Semua bukan hukuman, semua adalah bentuk cinta. Mungkin kamu merasa hidupmu hanya berisi luka. Kamu capek, kamu hancur, kamu bingung harus apa. Tapi yang nggak kamu lihat adalah satu hal besar. Kamu masih bisa bertahan sampai hari ini. Padahal sudah berkali-kali kamu ingin menyerah. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang jaga hatimu. Banyak orang mungkin berkata, sabar aja. Tapi cuma Allah yang tahu betapa beratnya jalanmu. Dan Allah tidak pernah tidur dari urusan hambanya. Kalau hari ini kamu bisa mengucap Alhamdulillah, itu bukan hal kecil di sisi Allah. Bersyukur dalam tangis adalah bukti iman yang besar. Karena iman itu bukan soal tidak merasa sakit, tapi soal tetap bertahan dalam sakit itu. Dan kamu sudah membuktikan itu. Setiap malam yang kamu lalui dalam tangis, setiap doa yang kamu panjatkan dalam sepi, semua itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Sebab Allah Maha melihat setiap luka tersembunyi. Dan Dia tidak akan membiarkan kamu terus menderita. Ada masa di mana Allah berkata, cukup. Lalu Dia turunkan jalan keluar tanpa kamu duga. Tapi sebelumnya, Allah ingin kamu benar-benar yakin. Bukan hanya yakin pada hasil, tapi yakin padanya. Kamu mungkin sudah berusaha sekuat tenaga, sudah mencoba segala cara, tapi tetap gagal. Jangan anggap itu sebagai kegagalan. Bisa jadi itu adalah perlindungan. Sebab Allah lebih tahu apa yang cocok untukmu. Apa yang bisa membuatmu hancur, dan apa yang membuatmu kuat. Dan kadang yang kamu minta bukan yang kamu butuh. Karena itulah Allah beri ujian agar kamu kembali melihat dengan hati. Agar kamu percaya bahwa jalan Allah selalu yang terbaik.
Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, di mana kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, disitulah pertolongan Allah turun perlahan. Mungkin bukan dalam bentuk uang atau jabatan, tapi dalam bentuk ketenangan yang selama ini hilang. Dan itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Karena tidak semua orang diberi hati yang tenang. Tapi kamu, Allah sedang arahkan ke sana. Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba hati jadi tenang, padahal masalahmu belum selesai juga? Itu bukan karena kamu sudah lupa masalahnya, tapi karena kamu sudah pasrah kepada Allah. Dan pasrah itu bukan berarti menyerah, tapi percaya sepenuhnya bahwa Allah tahu yang terbaik. Itu tanda bahwa ujianmu mulai mencapai puncaknya. Dan ketika ujian sampai puncak, itu artinya sebentar lagi akan selesai. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar. Begitu juga dengan hatimu sekarang. Kalau kamu sudah bisa berkata, "Ya Allah, terserah Engkau saja," itu tanda kamu sudah benar-benar sampai di tempat yang Allah tuju sejak awal. Bukan tempat yang kamu minta, tapi tempat yang Allah tahu lebih baik buatmu. Ada orang yang diuji dengan kehilangan. Ada juga yang diuji dengan kesepian panjang. Sebagian diuji dengan hubungan yang rusak. Sebagian lagi diuji dengan rezeki yang sempit. Tapi semua punya benang merah yang sama. Allah sedang mengetuk hati hambanya yang lalai, agar kembali sadar, kembali ingat, kembali dekat. Karena ketika dunia terlalu nyaman, kita sering lupa bahwa ini bukan rumah. Dan Allah sayang saat Dia membuatmu tidak betah, agar kamu mencari jalan pulang yang sesungguhnya. Agar kamu mulai menoleh kepada akhirat. Agar kamu tidak terlalu cinta pada dunia. Sebab dunia itu fana, tapi ujian di dalamnya bermakna. Dan saat kamu mulai menyadari itu, berarti Allah sedang mengangkat derajatmu. Allah tidak menampar dengan kebencian, tapi dengan cinta yang belum kamu pahami. Maka jangan buru-buru bilang Allah tidak adil. Jangan bilang Allah diam saat kamu menangis. Kadang Allah diam untuk mendewasakanmu. Kadang Allah diam karena sedang menyiapkan kejutan. Dan kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Sebab semua rasa sakit ada akhirnya. Tidak ada badai yang terus-menerus menghantam. Tidak ada hujan yang tak kunjung reda. Dan tidak ada ujian yang tanpa hikmah. Setiap luka yang kamu rasakan hari ini akan jadi pelajaran yang kamu syukuri suatu hari. Setiap kegagalan akan berubah jadi kekuatan baru. Dan setiap kehilangan akan diganti dengan karunia. Asal kamu terus bertahan di jalannya. Banyak orang ingin ujian berakhir cepat, tapi sedikit yang mau belajar dari ujian itu. Padahal Allah tidak pernah sia-siakan kesabaran. Bahkan jika tak seorang pun melihat perjuanganmu, Allah tetap mencatat setiap helaian nafasmu. Dan pahala besar sedang menunggumu di akhir sabar. Karena sabar itu seperti pelangi setelah hujan deras. Indah, menenangkan, dan membawa harapan baru. Kamu tidak sendiri dalam luka ini. Ada banyak orang yang juga sedang diuji. Tapi mungkin kamu salah satu yang Allah pilih. Dipilih untuk punya cerita luar biasa suatu hari. Karena Allah tahu kamu sanggup, walau kamu sering merasa sebaliknya. Dan kamu tidak sedang dihancurkan, tapi sedang dipoles menjadi lebih kuat. Agar kamu tidak hanya selamat, tapi juga jadi penyelamat untuk orang lain. Kadang kamu merasa doamu kosong. Kamu bicara pada langit, tapi tak kunjung dijawab. Tapi Allah dengar semua itu. Sungguh Dia dengar. Dan yang lebih indah dari jawaban adalah kedekatan yang tumbuh selama menunggu. Doamu mungkin belum dikabulkan, tapi hatimu sudah berubah menjadi lebih lembut. Dan itu adalah bagian dari terkabulnya doa. Allah kabulkan dengan cara yang lebih dalam. Bukan hanya di dunia, tapi juga untuk akhiratmu. Karena tujuan terbesar bukan dunia yang ringan, tapi akhirat yang penuh keselamatan dan cinta. Dan kamu sedang diarahkan ke sana sekarang. Kamu sedang dibentuk untuk tempat yang lebih baik. Jangan remehkan satu langkah kecil menuju Allah. Sebab langkah kecil yang terus kamu jaga bisa jadi penyebab datangnya akhir yang indah. Kamu yang hari ini masih terus berjuang, kamu yang masih tetap sujud meski merasa lemah, kamu yang tak pernah menyerah walau rasanya gelap,
kamu adalah tanda bahwa ujian itu tidak sia-sia. Sebab hati yang tetap menyebut nama Allah saat disakiti, itulah hati yang sedang dicintainya dalam. Dan kalau kamu merasa Allah makin dekat walau masalahmu belum selesai, itu pertanda besar bahwa jalan keluarnya sudah sangat dekat. Sebab kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan, tapi Allah ubah dulu hatimu, agar kuat saat menerima kebaikan yang akan datang. Sebab Allah tahu kapan waktunya kamu siap. Kadang yang kamu minta bukan yang kamu perlukan. Kadang yang kamu kejar malah membahayakanmu jika Allah kasih sekarang. Maka Allah tunda, Allah alihkan, Allah tahan sejenak. Bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang. Karena jika Allah turuti segalanya sekarang, kamu bisa binasa. Dan Allah ingin kamu selamat, bukan hanya sekarang, tapi juga nanti saat semua manusia dibangkitkan. Ada waktu ketika kamu merasa sendiri, sepi, tak ada yang mengerti. Tapi jangan salah, saat itu kamu sedang didekatkan kepada Yang Maha Mengerti. Allah tahu betul bagaimana caramu menangis diam-diam. Allah tahu seberapa lama kamu bertahan dengan luka yang kamu sembunyikan dari orang lain. Dan kamu tidak sedang sendiri. Kamu sedang dalam pelukan takdir yang penuh rahmat. Jika kamu sabar, kamu akan melihat akhir dari semua ini. Sebuah akhir yang kamu tidak duga indahnya. Sebuah akhir yang tidak kamu minta secara spesifik, tapi ternyata jauh lebih baik dari apa yang dulu kamu kejar. Allah akan beri itu. Tapi kamu harus sabar sedikit lagi, sedikit saja. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah. Ketika kamu sudah mulai ikhlas dengan hal yang dulu sangat kamu inginkan, itu artinya hatimu sudah tumbuh. Dan Allah suka hati yang seperti itu. Hati yang ridho terhadap takdirnya, meski belum tahu alasan dibalik semua ini. Dan kamu sudah sampai di titik itu. Titik di mana kamu tidak lagi menuntut, tapi hanya berharap diberi yang terbaik. Itu tanda ujianmu hampir selesai. Sebab Allah sedang mengajarimu pelajaran tertinggi dalam hidup. Percaya sepenuhnya pada keputusan Allah. Jika kamu sudah sampai di titik ini, percayalah, pintu kebaikan akan segera terbuka. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Ujian itu berat, tapi akan berakhir juga. Dan ketika berakhir, kamu akan menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena kamu akhirnya mengerti bahwa semua rasa sakit kemarin adalah bentuk kasih sayang, bahwa semua kesendirian kemarin adalah cara Allah mendekatmu lebih erat. Dan kamu tidak sedang sendiri, kamu sedang dalam pelukan takdir yang penuh rahmat. Jika kamu sabar, kamu akan melihat akhir dari semua ini. Sebuah akhir yang kamu tidak duga indahnya. Sebuah akhir yang tidak kamu minta secara spesifik, tapi ternyata jauh lebih baik dari apa yang dulu kamu kejar. Allah akan beri itu, tapi kamu harus sabar sedikit lagi, sedikit saja. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah. Dan ingatlah, saat kamu merasa tidak ada yang memeluk, Allah sedang memelukmu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Saat kamu merasa tidak ada yang peduli, Allah sedang perhatikanmu dengan penuh cinta. Dan saat kamu merasa tak berdaya, Allah sedang kuatkanmu pelan-pelan. Sebab kekuatan sejati datang bukan dari otot atau harta, tapi dari hati yang tetap percaya walau dunia sedang runtuh. Dan kamu sedang jadi salah satu hamba yang kuat itu. Akhir dari ujian bukan hanya saat masalah selesai, tapi saat kamu tak lagi mengeluh seperti dulu. Saat kamu bisa tersenyum meski luka masih ada. Saat kamu bisa berkata, ini bagian dari rencana Allah. Dan saat itu terjadi, berarti kamu sudah menang. Ujianmu sudah selesai, karena kamu sudah jadi orang yang berbeda. Orang yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak. Dan semua itu karena kamu bertahan saat kamu bisa saja menyerah. Karena kamu memilih Allah saat kamu bisa memilih lari. Jadi biarlah kamu pernah jatuh, biarlah kamu pernah gagal, biarlah kamu pernah ditinggalkan, biarlah kamu pernah dianggap remeh. Tapi satu hal, kamu tetap Allah jaga, dan itu cukup. Karena ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal. Ketika semua pintu tertutup, pintunya terbuka lebar. Dan ketika semua doa belum dijawab, hatimu tetap tenang. Karena kamu tahu Allah tidak pernah menolak, Dia hanya menunggu waktu terbaik. Dan waktu terbaik itu sebentar lagi. Kadang, kamu nggak sadar betapa kuatnya dirimu sekarang. Dulu kamu mudah marah, mudah mengeluh, mudah goyah. Tapi setelah banyak ujian, kamu jadi lebih tenang. Kamu bisa menahan tangis lebih lama, kamu lebih sabar, kamu lebih ikhlas. Itu bukan perubahan kecil, itu tanda Allah sedang membentukmu. Kadang, perubahan hati itu bukan terjadi sekejap,
Tapi perlahan, melalui luka, tangisan, kegagalan, dan kamu yang dulu mungkin penuh kekacauan, kini jadi lebih damai. Walau masalah belum terselesaikan, kamu sudah bisa tidur dengan tenang. Walau dunia belum berubah, tapi jiwamu tidak lagi gelisah seperti dulu. Itulah hadiah pertama dari Allah, ketenangan batin. Dan itu lebih mahal dari apapun yang kamu inginkan. Karena jika hati sudah tenang, maka ujian jadi ringan. Masalah jadi bisa dihadapi dengan ikhlas. Dan doa tidak lagi menuntut, tapi menyerahkan. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa begini?" Tapi kamu mulai berkata, "Mungkin ini yang terbaik." Kamu juga mungkin mulai paham bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dulu kamu pikir jika dia pergi, kamu takkan kuat. Tapi nyatanya kamu masih berdiri sampai sekarang. Dulu kamu takut kehilangan pekerjaan, tapi nyatanya Allah beri jalan baru. Dulu kamu takut sendirian, tapi ternyata sepi membuatmu lebih dekat dengan Allah. Itulah makna dari ujian yang berakhir baik. Bukan selalu dengan kembali seperti semula, tapi dengan hati yang lebih dewasa menghadapi semuanya. Allah tidak mengembalikan semuanya, tapi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih tepat, dan kamu tidak menyadarinya saat itu. Kamu hanya merasa ringan, kamu hanya merasa lebih yakin. Kamu tidak merasa sendiri lagi meski kamu belum punya siapa-siapa. Karena kamu tahu Allah cukup. Dan ketenangan seperti itu bukan datang dari motivasi duniawi, tapi datang dari hubungan yang dalam dengan Allah, yang pelan-pelan kamu bangun lewat tangisan, lewat doa yang kamu panjatkan malam-malam, lewat sujud yang kamu tahan dalam lama, lewat istighfar yang kamu ucapkan tanpa suara. Semua itu adalah proses mendekat, dan Allah selalu menepati janjinya. Siapa yang mendekat sejenggal, Allah datang sehasta. Siapa yang berjalan, Allah berlari. Maka kalau kamu sudah merasa damai sekarang, meski dunia belum berubah, itu tanda bahwa Allah sudah dekat. Ujianmu tidak sia-sia. Kamu bukan menderita tanpa maksud. Kamu sedang dibawa menuju tempat yang lebih mulia. Dan kalau kamu merasa tak banyak orang yang paham perasaanmu, tak apa. Kamu tidak butuh banyak yang mengerti. Kamu hanya butuh Allah tahu. Dan Allah tahu, bahkan sebelum kamu menangis, bahkan sebelum kamu cerita, bahkan saat kamu diam, Allah sudah tahu isi hatimu. Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kamu sendiri. Tidak akan pernah biarkan kamu tenggelam dalam luka. Allah akan angkat kamu pada waktunya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu ternyata ini semua memang harus terjadi dulu. Terkadang Allah menyembunyikan kebaikan dalam bentuk kesakitan. Dia bungkus rahmat dengan kehilangan. Dia hadirkan cahaya dalam gelap yang kamu takuti. Tapi setelah semua berlalu, kamu bersyukur. Kamu sadar, tanpa ujian itu kamu takkan sekuat ini. Kamu takkan sedekat ini dengan Allah. Kamu takkan setenang ini. Maka jangan benci masa lalu, jangan sesali luka, jangan hina takdir yang kamu alami, karena justru itulah yang menyelamat kamu. Dan siapa yang sabar dalam takdir, maka Allah janjikan jalan keluar, Allah janjikan kemuliaan, dan kamu sedang berjalan ke sana. Tidak apa-apa kalau sekarang belum terlihat hasilnya. Kadang pohon pun butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah, tapi akarnya tumbuh dulu dalam diam. Begitu juga kamu, hati kamu sedang menguat dalam diam, iman kamu sedang tumbuh dalam senyap, dan kelak semua itu akan muncul di waktu yang pas, waktu ketika kamu sudah tak berharap pada dunia, tapi hanya kepada Allah semata, dan saat itu semuanya akan berubah. Ujian akan berakhir, hidupmu akan ditata ulang, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah langsung. Jadi teruslah jaga hatimu, jangan biarkan kecewa merusak doamu, jangan biarkan lelah merusak imanmu, jangan biarkan luka membuatmu jauh dari Allah, karena semua ini akan selesai, akan datang hari ketika kamu tersenyum, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tahu kamu tidak pernah sendiri saat menghadapinya. Kadang kamu nggak sadar betapa kuatnya dirimu sekarang. Dulu kamu mudah marah, mudah mengeluh, mudah goyah. Tapi setelah banyak ujian, kamu jadi lebih tenang. Kamu bisa menahan tangis lebih lama. Kamu lebih sabar.
kamu lebih ikhlas. Itu bukan perubahan kecil. Itu tanda Allah sedang membentukmu. Kadang perubahan hati itu bukan terjadi sekejap, tapi perlahan, melalui luka, tangisan, kegagalan. Dan kamu yang dulu mungkin penuh kekacauan, kini jadi lebih damai. Walau masalah belum selesai, kamu sudah bisa tidur dengan tenang. Walau dunia belum berubah, tapi jiwamu tidak lagi gelisah seperti dulu. Itulah hadiah pertama dari Allah, ketenangan batin. Dan itu lebih mahal dari apapun yang kamu inginkan. Karena jika hati sudah tenang, maka ujian jadi ringan. Masalah jadi bisa dihadapi dengan ikhlas. Dan doa tidak lagi menuntut, tapi menyerahkan. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa begini?" Tapi kamu mulai berkata, "Mungkin ini yang terbaik." Kamu juga mungkin mulai paham bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dulu kamu pikir jika dia pergi, kamu takkan kuat. Tapi nyatanya, kamu masih berdiri sampai sekarang. Dulu kamu takut kehilangan pekerjaan. Tapi nyatanya, Allah beri jalan baru. Dulu kamu takut sendirian, tapi ternyata sepi membuatmu lebih dekat dengan Allah. Itulah makna dari ujian yang berakhir baik. Bukan selalu dengan kembali seperti semula, tapi dengan hati yang lebih dewasa menghadapi semuanya. Allah tidak mengembalikan semuanya, tapi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih tepat. Dan kamu tidak menyadarinya saat itu. Kamu hanya merasa ringan, kamu hanya merasa lebih yakin. Kamu tidak merasa sendiri lagi, meski kamu belum punya siapa-siapa. Karena kamu tahu, Allah cukup. Dan ketenangan seperti itu bukan datang dari motivasi duniawi, tapi datang dari hubungan yang dalam dengan Allah. Yang pelan-pelan kamu bangun lewat tangisan, lewat doa yang kamu panjatkan malam-malam, lewat sujud yang kamu tahan dalam lama, lewat istighfar yang kamu ucapkan tanpa suara. Semua itu adalah proses mendekat. Dan Allah selalu menepati janjinya. Siapa yang mendekat sejengkal, Allah datang sehasta. Siapa yang berjalan, Allah berlari. Maka kalau kamu sudah merasa damai sekarang, meski dunia belum berubah, itu tanda bahwa Allah sudah dekat. Ujianmu tidak sia-sia. Kamu bukan menderita tanpa maksud. Kamu sedang dibawa menuju tempat yang lebih mulia. Dan kalau kamu merasa tak banyak orang yang paham perasaanmu, tak apa. Kamu tidak butuh banyak yang mengerti. Kamu hanya butuh Allah tahu. Dan Allah tahu. Bahkan sebelum kamu menangis. Bahkan sebelum kamu cerita. Bahkan saat kamu diam, Allah sudah tahu isi hatimu. Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kamu sendirian. Tidak akan pernah biarkan kamu tenggelam dalam luka. Allah akan angkat kamu pada waktunya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, ternyata ini semua memang harus terjadi dulu. Kadang Allah menyembunyikan kebaikan dalam bentuk kesakitan. Dia bungkus rahmat dengan kehilangan. Dia hadirkan cahaya dalam gelap yang kamu takuti. Tapi setelah semua berlalu, kamu bersyukur. Kamu sadar, tanpa ujian itu, kamu takkan sekuat ini. Kamu takkan sedekat ini dengan Allah. Kamu takkan setenang ini. Maka jangan benci masa lalu. Jangan sesali luka. Jangan hina takdir yang kamu alami. Karena justru itulah yang menyelamatkanmu. Dan siapa yang sabar dalam takdir, maka Allah janjikan jalan keluar. Allah janjikan kemuliaan. Dan kamu sedang berjalan ke sana. Gak apa-apa kalau sekarang belum terlihat hasilnya. Kadang pohon pun butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah. Tapi akarnya tumbuh dulu dalam diam. Begitu juga kamu. Hati kamu sedang menguat dalam diam. Iman kamu sedang tumbuh dalam senyap. Dan kelak semua itu akan muncul di waktu yang pas. Waktu ketika kamu sudah tak berharap pada dunia, tapi hanya kepada Allah semata. Dan saat itu, semuanya akan berubah. Ujian akan berakhir. Hidupmu akan ditata ulang. Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah langsung. Jadi teruslah jaga hatimu. Jangan biarkan kecewa merusak doamu. Jangan biarkan lelah merusak imanmu. Jangan biarkan luka membuatmu jauh dari Allah. Karena semua ini akan selesai. Akan datang hari ketika kamu tersenyum, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tahu, kamu tidak pernah sendiri saat menghadapinya.